Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terkini yang menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Anda Jaya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Ahmad Muzani membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikritik Forum Purnawirawan TNI proses pemilihannya dianggap melanggar hukum, sehingga posisinya perlu diganti. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Ahmad Muzani membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikritik Forum Purnawirawan TNI proses pemilihannya dianggap melanggar hukum, sehingga posisinya perlu diganti. Menurut Muzani, Gibran adalah Wakil Presiden yang sah secara hukum berdasarkan proses konstitusional Pilpres 2024. Muzani menerangkan bahwa penetapan Gibran sebagai Wapres telah melalui rangkaian mekanisme panjang, mulai dari pemilihan langsung hingga proses gugatan di Mahkamah Konstitusi MK. Politisi Gerindra itu menegaskan bahwa Gibran sebagai pendamping Prabowo juga telah dilantik secara resmi oleh MPR pada 20 Oktober 2024. Pelantikan juga dihadiri para pemimpin dan wakil kepala negara, mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum. Salah satu yang menandatangani itu adalah mantan Wapres Tri Sutrisno. Ada pula nama sejumlah purnawirawan lain seperti Fahrul Razi, Triasno Sudarto, Slamet Subianto, dan Hanafi Asnan. Forum ini disebut beranggotakan ratusan purnawirawan TNI dari mulai purnawirawan jenderal, laksamana, marsikal, hingga kolonel. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, BNPB mengawali rangkaian Hari Kesiapsiagaan Bencana dengan HKBeran 2025. Melalui lomba lari tersebut, BNPB mengajak warga NTB dan semua pihak untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan latihan atau simulasi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Legend TNI Dr. Suharyanto mengatakan lari dengan jarak tempuh 5 km ini disimulasikan apabila terjadi ancaman bahaya gempa bumi dan tsunami sehingga masyarakat di sekitar pantai dapat menyelamatkan diri. BNPB mengawali rangkaian Hari Kesiapsiagaan Bencana HKB dengan HKBeran 2025. Melalui lomba lari tersebut, BNPB mengajak warga NTB dan semua pihak untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan latihan atau simulasi. Pemerintah daerah setempat juga telah memasang rambu arah evakuasi di kawasan sekitar pantai. Kegiatan HKBeran 2025 menjadi bagian kegiatan HKB tahun ini. Puncak acaranya akan berlangsung di kantor Gubernur NTB pada hari ini, Sabtu 26 April 2025. Pemilihan Pantai Loang Balok tidak terlepas karena kawasan ini berada di zona rawan tsunami. Wilayah tersebut mempunyai indeks bahaya tsunami kategori tinggi. HKBeran 2025 sekaligus menjadi penanda, khususnya masyarakat Kota Mataram yang berada di kawasan untuk memiliki langkah kesiapsiagaan. Latihan atau simulasi kesiapsiagaan menjadi pesan utama dalam HKB yang jatuh setiap tanggal 26 April dengan tagar siap untuk selamat. Dengan latihan kesiapsiagaan, setiap individu, keluarga, dan komunitas dapat lebih siap untuk melakukan pencegahan, mitigasi, dan merespon setiap ancaman bahaya. HKBeran 2025 dirangkaikan dengan penanaman pohon di Pantai Loang Balok, tempat berlangsungnya HKBeran 2025. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Pemkot Kediri melaksanakan simulasi layanan call center Lapor Mbak Wali 112 sebagai langkah persiapan menjelang peluncuran resminya. Pemkot Kediri melaksanakan simulasi layanan call center Lapor Mbak Wali 112 sebagai langkah persiapan menjelang peluncuran resminya.
Simulasi ini digelar pada Jumat 25 April 2025 di ruang Comment Center Balai Kota Kediri dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Vinanda menjelaskan bahwa layanan 112 merupakan bentuk komitmen Pemkot dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan tanggap terhadap situasi darurat. Menurutnya, pemilihan nomor 112 sebagai akses utama layanan darurat juga bertujuan agar mudah diingat dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan dalam kondisi genting. Layanan 112 dapat digunakan untuk berbagai situasi kegawat daruratan, termasuk bencana alam, kecelakaan, gangguan kesehatan hingga keberadaan hewan buas yang mengancam keselamatan. Simulasi ini juga dijadikan ajang pelatihan dan evaluasi bagi para operator serta petugas lapangan. Tujuannya agar mereka siap memberikan respon cepat dan profesional saat menerima laporan dari masyarakat. Dalam struktur operasionalnya, sistem ini dibagi menjadi 3 lapisan, yakni operator penerima laporan, admin dari masing-masing OPD, dan tim lapangan. Ketiganya telah menjalani pelatihan intensif agar bisa menangani laporan dengan cepat dan tepat. Simulasi ini juga melibatkan sejumlah instansi eksternal seperti PLN, BPJS, Jasara Harja, dan kepolisian untuk mengintegrasikan layanan darurat serta menyeluruh. Peluncuran awal atau soft launching layanan lapor Mbak Wali 112 dijadwalkan berlangsung pada 30 April 2025. Sementara peluncuran resminya akan dilakukan setelah seluruh instansi eksternal terhubung ke dalam sistem. Demikian laporan, Ceva TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, mata uang utama Asia bergerak beragam terhadap dolar Amerika Serikat pada pekan ini. Rupiah masih melemah tipis, tetapi ringgit dan peso Filipina menjulang. Mata uang utama Asia bergerak beragam terhadap dolar Amerika Serikat pada pekan ini. Rupiah masih melemah tipis, tetapi ringgit dan peso Filipina menjulang. Merujuk definitif, rupiah ditutup di posisi 16.825 rupiah per 1 US dollar pada perdagangan terakhir pekan ini, Jumat 25 April 2025. Posisi tersebut melemah tipis 0,03% dalam sepekan. Pelemahan ini memperpanjang tren negatif mata uang Garuda menjadi melemah dalam 5 pekan beruntun. Sebaliknya, sejumlah mata uang Asia melesat sangat tajam pada pekan ini. Mata uang peso Filipina memimpin penguatan dengan melonjak hingga 0,94% disusul dengan ringgit Malaysia. Dengan beredanya ketegangan Cina versus Amerika Serikat, maka permintaan terhadap yen melemah. Mata uang yen juga melemah karena meningkatnya inflasi Jepang. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Muamalat Malaysia (BHD) Dr. Muhammad Afnaz Nizam Abdul Rasid mengatakan bahwa ringgit menguat karena aliran dana asing mulai kembali ke emerging market seperti Malaysia. Investor mulai masuk karena ketegangan perang dagang mereda. Demikian laporan, Ceva TV melaporkan. Masih di Breaking News, pemirsa, 2 orang yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh mantan rektor Universitas Pancasila lapor ke Bareskrim Mabes Polri. Dua orang yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh mantan rektor Universitas Pancasila, ETH, melapor ke Bareskrim Mabes Polri. Keduanya adalah AIR dan AM. Dia mengatakan bahwa korban AIR mendapatkan perlakuan pelecehan pada tahun 2019. Korban saat itu dipaksa untuk memegang kelamin ETH. Sementara korban AM mendapatkan pelecehan secara verbal oleh ETH pada tahun 2024. Korban mengalami kekerasan verbal itu ketika sedang melakukan mediasi dengan ETH. Di sisi lain, kuasa hukum korban Yansen Ohoirai kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta pada Sabtu 26 April 2025 menyebut dengan bertambah 2 laporan ini, artinya sudah ada 4 orang yang diduga menjadi korban pelecehan oleh ETH. Demikian laporan, Ceva TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Enda Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.